Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyina ma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribah alam Sayyidil wujud, Sayyidil ghanayin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada guru kita bersama beserta keluarga, Sayyidul Majlis yang sangat saya cintai dan Allah muliakan, yang saya hormati kepada keluarga almarhumah Ustazah Hajah Sawana yang alhamdulillah walaupun jasadnya sudah tidak ada, namun ruhnya pasti berada di hadapan kita. Kenapa kita bisa yakin seperti itu? Karena hati kita yang mengatakan, karena beliau ada di hati kita bersama-sama. Kita doakan mudah-mudahan di dalam kuburnya Allah berikan ketenangan, amin. Allah berikan maghfirah dalam kesalahannya, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah tempatkan di tempat yang Allah ridhai, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati sahabat saya, guru kita bersama Al-Ustadz Fauzan Akmal yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat jasmani dan rohaninya. Allah berikan berkah rezeki, mudah-mudahan dipermudah dalam belajarnya, dan mudah-mudahan diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya hormati kepada para jamaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabatul Mustafa yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang luar biasa. Nikmat itu tidak bisa kita hitung. Karena apa? Ini malam adalah malam Jumat, apalagi hujan, ya. Pinginnya tidur, pinginnya nonton TV, pinginnya santai-santai di rumah. Namun rekan-rekan semua berusaha untuk selalu berjuang melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Mudah-mudahan perjuangan kalian Allah balas dengan balasan yang sangat berlipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena gak semua orang bisa memiliki hal seperti ini. Ini adalah taufik dan hidayah yang Allah selalu berikan kepada kita. Ayo kita pertahankan, jangan sampai lepas, ya. Istiqomah itu kata-katanya indah, istiqomah itu kata-katanya mudah, namun sangat sulit untuk dijalankan, untuk diamalkan. Alhamdulillah, rekan-rekan setiap malam Jumat tetap berjuang dan istiqomah walaupun rekan-rekan yang lain mempunyai kesibukan. Ya, malam hari ini kita lanjutkan pelajaran yang malam Selasa kemarin, masih dalam kitab Matan Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul ghusli isnani an-niyat wa ta'mimul badani bil ma'. Faslun utawi iku pasal sawiji furudul ghusli utawi piro-piro perdune adus utawi piro-piro perdune mandi iku isnani loro
aniyatu sawiji niat wa ta'mimu badani lan ratakan badan bil ma'i kalawan banyu. Bermula ini suatu pasal menerangkan tentang perdunya mandi. Di sini perdunya mandi ada dua perkara. Yang pertama nih niat. Niat itu seperti apa? Ya, tempatnya niat itu di mana? Di dalam hati. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu di dalam hati, ya. Nawaitu raf'al hadasil asghari, nawaitu raf'al hadasil akbari. Fardu lillahi ta'ala itu namanya talafuz niat, ya. Yang wajibnya itu di dalam hati. Ketika air kita tempelkan di atas jidat, ketika air itu menetes pada wajah kita atau pada kulit tubuh kita, di dalam hati kita sahjaku menghilangkan hadas yang kecil. Perdu karena sahjaku menghilangkan hadas yang besar. Perdu karena Allah, sambil diusap, sambil diratakan, ya. Jangan cuma dikocorkan aja, sambil diusap, ya, sambil diratakan dengan air. Terus yang kedua sunnah yang kedua. Terus yang ketiganya sama mandi hari Jumat juga. Nawaitu ghusla min yaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Sahjaku mandi di hari Jumat sunat karena Allah di dalam hati. Sama, ya, sunnahnya 3 kali tuh, diratakan badan sama air tuh, ya. Jangan cuma sembor doang. Dan airnya pun harus diperhatikan. Jangan sampai airnya itu kembali kepada air yang kita sendok, apalagi kurang daripada 2 kula, ya. 300 liter minimal, 300 liter, ya. Kurang dari 300 liter. Seandainya air kita kocorkan ke wajah kita, kemudian ada cipratannya itu balik lagi, maka air tersebut menjadi mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Boleh diminum, boleh buat nyuci piring, boleh buat nyuci beras dan yang lainnya, tapi tidak bisa ambil air wudu, tidak bisa bersuci. Karena apa? Ya, sudah kejatuhan air wudu, ya, sudah kejatuhan air wudu karena airnya kurang daripada 2 kula. Tuh, paham ya? Tuh, perdunya mandi itu ada 2. Yang pertama nih niat, yang kedua meratakan, ya, badan dengan air. Tuh, dengan air harus kita basuh semua, ya. Yang kukunya ada warnanya dibuang, kukunya, ya, warnanya itu dibuang, dihilangin. Apa namanya? Cutek, ya. Cutek apa jutek? Cutek, ya. Yang kukunya panjang, yang pada hitam tuh biasanya anak-anak cowok nih, ya. Anak-anak cowok kukunya panjang-panjang, ya. Itu anak cowok yang kukunya panjang itu malas kerjanya, ya. Yang kukunya panjang tuh nggak pernah kerja tuh, ya. Kukunya panjang, ya, malas, ya. Tuh, bersihin, ya, kukunya sampai biar kena air semuanya, ya. Kita lanjut, ya. Paslon yang kedua, paham ya? Mandi, perdunya mandi itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meratakan badan dengan air. Paslun syurutul wudu'i asyaratun. Yang selanjutnya, paslun selanjutnya yaitu
syarat tentang berwudu ya. Syurutul wudu'i utawi pira-pira syaratna wudu iku asyaratun 10. Al islamu sawiji islam wa tamyizu dan dua cedok wa nuqamulan suci anil haidi saking haid wa nifasi dan nifas wa amma yamna'u lan anapon barang kang nyegah usulal ma'i ing sare-sare banyu ilal basyarati maring kulit wa ala ya'taqidalan yento oranono alal udwi ing atase anggota sauji ma barang yugairu kang ngarubah akan al ma'a ing banyu wal ilmu lan ngawaruhi bi fardiyatihi kalawan sifat kefarduane wudu wa ala ya'taqidalan yento ora nekat akan fardon ing fardon sauji min furutiha saking pira-pira fardune wudu iku sunatan sunat wal ma'u lan utawi banyu atau huru kang suci wa dukhulul waqti lan manjing waktu wal muwalatu lan nuli-nuli lidaimil hadasi kang den langgang akan hadas ya. Paslon yang selanjutnya tentang syarat-syaratnya berwudu. Sebelum kita berwudu kita harus tahu dulu syaratnya berwudu. Di sini syarat tentang berwudu ada 10 asyaratun 10. Yang pertama al-islamu yaitu beragama Islam. Kalau orang kafir nggak wajib ya, nggak wajib ngambil air wudu ya. Wa tamyizu dan selanjutnya tamyiz. Tamyiz itu apa? Cerdas. Kalau bahasa kerennya duwejdo. Duwejdo apa tuh Mas? Duwejdo apa? Ya. Duwejdo itu cerdas. Ya. Tahu mana yang baik dan mana yang buruk ya, cerdas namanya ya. Wan nuqa'u dan selanjutnya harus suci daripada anil haidi wan nifas dan harus suci daripada haid dan nifas ya. Nanti ada ya, haid itu apa, nifas itu apa ya. Kenapa laki-laki harus tahu? Harus wajib tahu. Karena apa? Laki-laki itu tanggung jawabnya bukan di dunia doang, tapi di akhirat pun laki-laki tanggung jawab. Istrinya tidak tahu menahu tentang haid, istrinya tidak tahu menahu tentang ilmu nifas. Yang masuk neraka duluan siapa? Suaminya, laki-laki yang jadi pemimpin dunia akhirat. Bukan hanya menafkahi doang, tapi agamanya pun harus diperhatikan ya. Harus suci daripada haid dan nifas. Wa amma yamna'u usulal ma'i, dan jangan sampai ada yang namanya sesuatu yang menghalangi air. Contohnya ya, Hansaplast atau cat ya. Misalkan kita habis ngecat nih ya di rumah Kang Eja, Bang Alung habis ngecat di rumah Kang Eja, ini tangannya banyak cat, itu catnya harus dibersihkan dulu, jangan langsung ambil air wudu, catnya harus dibersihkan. Atau kita dikasih Hansaplast ya, Hansaplastnya kalau bisa buka dulu kalau lukanya kecil ya, kecuali lukanya besar ya, itu madarat ya. Ini mah timbang bentol aja pakai Hansaplast ya. Buka dulu Hansaplastnya kalau kita mau ngambil air wudu ya. Wa ala yakuna alal udwin ma yughayyiru. Tuh
Ya, jangan sampai ada yang menghalangi sesuatu barang atau sesuatu perkara yang menghalangi air. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan yang selanjutnya kita harus mengetahui yang wajib di dalam wudu. Kemarin sudah dijelaskan perdu wudu itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama nih niat, yang kedua membasuh muka, ketiga cuci tangan, tangan kiri, tangan kanan. Yang keempat apa? Membasuh sirah atau membasuh rambut di kepala. Ya. Yang kelima adalah membasuh kaki dua, membasuh kaki. Dan yang keenam tertib itu perdu wudu, kita harus tahu. Jangan sampai kita namanya doang agama Islam, lahirnya Islam, hidupnya Islam, tapi kita tidak tahu dengan syariat Islam. Kita harus tahu. Ya, ngaku-ngaku umat Rasulullah, tapi kita tidak tahu caranya berwudu. Ya. Yang selanjutnya wa ana ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Dan jangan sampai ya kalian menekatkan yang perlu di dalam wudu itu sunnah. Misalkan cuci muka mah sunnah ini, nggak usah langsung tangan, langsung kaki, ya udah nggak usah niat karena tadi udah niatnya di rumah gitu, ya udah aja langsung tangan sama kaki selesai. Jangan, kalian tidak sah wudunya. Karena apa? Menekankan yang wajib di dalam wudu itu sunnah. Yang wajib tetap wajib di dalam wudu. Jangan sampai kita tekankan sunnah. Cuci tangan tadi yang wajib yang 6 itu harus kita tekankan wajib. Ya, jangan sampai salah satunya kita tekankan sunnah. Ya. Yang selanjutnya wal ma'ut tahur. Syarat tentang wudu yang selanjutnya adalah harus airnya yang suci. Airnya yang suci. Jangan sampai kita ngambil air wudu itu pakai air kopi. Ya. Karena apa? Air kopi itu adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Karena apa? Sudah berubah warnanya, sudah berubah rasanya. Ya, ketika berubah warna dan rasanya, maka air tersebut air suci tadi tapi tidak mensucikan. Nggak boleh dipakai wudu, kecuali itu kopi ya sekitar 2000 liter. Kopi 2000 liter boleh dah. Ya, kalau melebihi daripada 2000 liter tuh. Cuma harus diendapkan dulu. Jangan sampai ya gedohnya masih banyak ya kita ngambil air wudu. Ya. Itu yang penting lebih daripada 2000 liter. Boleh tuh ngojai dah sama kopi. Ya. Airnya yang suci. Yang selanjutnya wudu khulul waktu. Yang selanjutnya harus masuk waktu. Misalkan ya kita sudah mendengar azan, buru-buru tuh ngambil air wudu. Ya, paling bagus sih sebelum azan. Sebelum azan kita udah punya wudu ya, Masya Allah ya, seperti itu. Yang selanjutnya wal muwalatul lidaimil hadas, dan harus terus menerus kita memperhatikan hadas kecil atau hadas
besar. Ini teh kain bersih atau enggak ya? Ini teh baju bersih atau enggak ya? Karena ini kain, tidur itu ya, makan itu, main itu, sholat itu, ngaji itu. Kita harus perhatikan ya yang namanya hadas. Karena apa? Banyak umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Rasulullah menangis, kenapa umatku banyak di dalam api neraka? Karena apa? Karena istinjanya nggak pernah diperhatikan. Ya, cara bebersihnya nggak pernah diperhatikan, asal-asal, sehingga kita lengah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus periksa sebelum sholat itu, kita harus periksa yang pertama tubuh kita ini nih, ya udah bersih atau belum, ya tadi udah bersih atau belum, istinjanya, bebersihnya. Setelah badannya, pakaiannya kita periksa, ya mana buat tidur, mana buat sholat, mana buat ngaji. Jangan itu tidur itu, sholat itu, ngaji itu, ya jangan. Karena apa? Kita sholat itu berhadapan dengan Allah, bukan dengan Pak Lurah, bukan dengan Pak Camat. Kita kalau mau kondangan pasti pakaiannya yang bagus. Yang bagus apa yang jelek? Yang bagus. Karena apa? Kita mau ketemu sama pengantin. Biar kata pengantin, wah masya Allah ini mantan saya ganteng banget, ya. Biar kata pengantin, ini masya Allah sahabat saya datang, pakai pakaiannya bagus, ganteng lagi, masya Allah, udah gitu wangi, diterimanya enak. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kalau mau bertemu dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pakaiannya jangan yang asal-asal. Harus yang terbaik, yang wangi, yang bersih. Nanti Allah pun senang sama kita dan diterima dengan baik. Amin, Allahumma amin. Ya, jangan mau kondangan pakaiannya bagus, giliran mau sholat pakaiannya yang sobek, kaosnya yang sobek, kainnya yang sobek, udah sobek kumel lagi. Ya, jangan. Kita harus perhatikan. Yang selanjutnya kita harus perhatikan tempat sholatnya, badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya pun harus kita perhatikan. Jangan sampai ada najis, jangan sampai sembarangan, dan harus menghadap kiblat, jangan menghadap kidul. Ya, harus kita perhatikan. Karena apa? Salat ini akan menyelamatkan kita. Dan hati-hati, kalau kita lengah tentang salat kita, maka kita akan terjerumus di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus perhatikan, ya. Mempeng kita masih dalam tahap belajar, mempeng masih dalam tahap duduk di majlis ilmu. Insyaallah apapun kesalahan kita akan selalu dimaaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Insyaallah faslun wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut insyaallah minggu depan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan wasilah manfaat buat kita sehari-hari melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua di malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup dari saya, seandainya benar datangnya dari Allah dan seandainya banyak salahnya, itu suatu kebodohan pribadi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa,